Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Sahlun Alwi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Udanawu. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, marilah kita untuk sejenak menundukkan kepala kita, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya coba anak-anak dilihat untuk kanan kirinya apakah ada dari teman kalian yang hari ini tidak masuk. Tidak ada ya, baik, semuanya masuk ya. Coba, ayo sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Yuk, angkat tangan. Yang bisa angkat tangan, silakan. Gimana kalau kita ngambil lukisan dari mancanegara? Jangan deh kayaknya. Lebih baik kalau kita mengambil lukisan di dalam negeri gimana? Banyak seniman-seniman terkenal. Iya. Kayak Basuki Abdullah. Dalam mengapresiasi itu yang pertama adalah menuliskan mengenai deskripsi dari karya seni itu yang kamu pilih ya, media yang digunakan, alat yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah analisis formal. Ketiga itu berisi tentang interpretasi. Jadi kamu menceritakan kembali seolah-olah kamu adalah seniman yang membuat karya itu. Setelah itu baru kesimpulan secara umum. Lukisan karya Avandi berjudul Potret Diri dan Topeng-Topeng Kehidupan. Nah, ini dibuat pada tahun 1961 dengan menggunakan media cat minyak di atas kanvas, oil on canvas. Lukisan ini memiliki ukuran 110 cm kali 135 cm dengan bentuk potret. Saya, Pak. Ya, coba Tria. Pada pertemuan sebelumnya, kami telah mempelajari tentang apresiasi seni rupa. Baik, terima kasih Tria. Jadi Tria masih ingat ya, beri tepuk tangan untuk Tria. Materi kita hari ini yaitu adalah menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar di sini berarti adalah lingkungan sekolah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat karya seni rupa dari bahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar di sini adalah sekolah. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita secara umum nanti yang pertama kalian akan membentuk kelompok, kemudian yang kedua melakukan literasi, kemudian selanjutnya kalian berdiskusi kelompok, kemudian membuat karya, selanjutnya adalah presentasi karya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu membayangkan hidup kamu tergantung dari sampah? Ayo. Tidak. Berikutnya, pernahkah terpikir olehmu untuk menggunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat? Pernah. Contohnya apa? Membuat barang
barang kerajinan. Ya, ada lagi contoh yang lain. Ayo. Jadi selama ini kalian memanfaatkan sampah itu untuk apa? Apakah hanya dibuang? Ataukah dijual? Nah, itu tadi ada yang dijual. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi tahun 2020 itu Indonesia kelebihan sampah kurang lebih 67,8 juta ton. Nah, dari 67,8 juta ton sampah ini, 5,8 juta itu adalah sampah plastik. Jadi sampah plastik ini termasuk jenis sampah anorganik. Jadi dari sifat materialnya itu adalah sampah yang sulit terurai. Nah, kalaupun bisa terurai, nanti membutuhkan waktu yang amat sangat lama. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan sampah plastik ini supaya menjadi barang yang bermanfaat. Berikutnya, strategi apa yang harus dilakukan untuk mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat? Nah, kira-kira apa strateginya? Mendaur ulang, tepat sekali. Jadi kita bisa mendaur ulang sampah plastik ini menjadi barang-barang yang memiliki nilai estetik ataupun memiliki nilai ekonomi. Nah, jadi kita bisa mengubah menjadi barang-barang kerajinan. Ketika sampah plastik ini sudah kita ubah atau kita olah menjadi barang yang memiliki nilai estetik, tidak menutup kemungkinan akan memiliki nilai ekonomi. Berikutnya, pemahaman konsep. Perhatikan, pemahaman konsep yang pertama adalah proses kreatif seni rupa adalah proses yang bermula dari adanya ide imajinatif yang diolah dalam benak penciptanya, lalu diwujudkan menjadi karya seni rupa yang estetik dan artistik. Nah, pemahaman konsep yang kedua yaitu seseorang yang memiliki ide imajinatif disebut sebagai manusia imajinatif. Dan jika ia mampu mewujudkan imajinasinya menjadi karya nyata, maka dia disebut sebagai manusia kreatif. Nah, dari sini pertanyaan saya adalah, kalian sudah berada di titik yang mana? Apakah kalian sudah berada di titik manusia imajinatif atau manusia kreatif? Kalau kalian masih berada pada titik manusia imajinatif, itu berarti kalian hanya seorang pemikir saja. Nah, sedangkan kalau kalian sudah sampai pada level manusia kreatif, berarti kalian sudah bisa disebut sebagai eksekutor. Karena kalian ini siswa SMK, saya yakin kalian itu nanti mampu menciptakan karya seni yang bagus, luar biasa indah. Nah, saya yakin ini. Karena kalian sebagai siswa SMK itu sudah dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Kalian itu sesuai dengan visi dan misi SMK, itu kalian dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia kerja setelah lulus dari SMK ini. Berikutnya, buatlah sebuah karya seni rupa secara berkelompok dengan memanfaatkan bahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu ya berarti lingkungan yang ada di sekolah. Seperti yang kita tahu pada saat Sumpah Pemuda kemarin, 28 Oktober, kita melakukan upacara. Pembina upacaranya kemarin Pak Rudi Setiawan ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa di sekolah kita itu banyak sekali sampah-sampah plastik bekas kemasan itu ya, terlebih juga sedotan. Nah, oleh karena itu kita akan membuat sebuah karya seni ya melalui pembelajaran yang berbasis proyek ini. Harapan saya kalian bisa memanfaatkan sampah plastik ini menjadi karya yang bermanfaat. Nah, berikutnya adalah ide kerajinan dari botol bekas. Nah, ini saya tampilkan beberapa. Yang pertama itu adalah bekas botol untuk tempat pensil. Kemudian yang kedua yang di bawahnya itu adalah dari tutup botol ya. Nah, tutup botol itu dibuat menjadi motif bunga. Kemudian berikutnya itu adalah masih botol ya.
itu dibuat menjadi lampu hias. Jadi kap lampu hias, bukan gelas itu ya. Jadi hampir sama seperti gelas, tapi itu nanti adalah lampu tidur gitu loh ya, atau lampu hias. Nah, kira-kira itu. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah ini kan contohnya ada banyak sekali. Contohnya apa? Ada yang pertama, botol bekas minuman. Kemudian ada gelas plastik. Kemudian ada plastik kresek. Kemudian apa? Sedotan. Kemudian apa lagi? Plastik bekas kemasan dari makanan ringan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti yang sudah Bapak susun pada pertemuan sebelumnya. Yuk, silahkan. Berikutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi ini ya LKPD. Silahkan diperhatikan dulu. Nah, nanti seperti biasa dalam pengisian LKPD-nya nanti seperti ini ya. Jadi dituliskan dulu kelas, kemudian nama kelompoknya. Jadi sini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Gitu ya. Kemudian ditulis nama anggotanya beserta nomor absen. Nah, hari ini itu karena kegiatan kita adalah proyek. Nah, jadi nanti langkah yang pertama kalian adalah melakukan literasi. Jadi melakukan literasi tentang karya kreatif dari bahan apa. Jadi bahan apa yang ingin kalian pakai nanti ditulis di kolom nomor 1. Untuk kolom yang sebelah kanan, kalau kalian sudah melakukan literasi itu di checklist atau dicentang ya, kalau sudah. Kemudian dituliskan sumber literasinya dari mana. Kemudian untuk jadwal, menyusun jadwal hari ini, yang pertama kegiatan belajar 1 atau pertemuan 1 ini nanti kita masih fokus pada pembuatan desain karya. Jadi kita nanti membuat desain dari karya yang akan kalian buat. Kegiatan berikutnya yang kedua nanti kalian mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan beserta dengan prosedur pembuatan karyanya. Jadi dituliskan secara singkat aja. Kegiatan belajar 2 pertemuan kedua kalian akan finishing karya, kemudian mempresentasikan atau uji hasil karya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok. Tuh. Kata-kata bijak hari ini. Quote of the day adalah ide tanpa eksekusi hanyalah sebuah ilusi. Nah, jadi silahkan kalian melakukan literasi, kemudian carilah karya yang menurut kalian nanti akan menjadi karya yang luar biasa bagus. Bapak berikan waktu 40 menit ya untuk literasi. Berikutnya nanti membuat desain karya. Seperti itu ya. Baik, silahkan.
waktu pembuatan karya sudah habis, jadi seharusnya karya kalian sudah selesai. Apakah kelompok A sudah selesai karyanya? Coba ditunjukkan kelompok A. Ya, jadi sudah selesai ya. Kemudian kelompok B? Coba ditunjukkan. Kelompok C berikutnya? Ya, kelompok C juga sudah. Kelompok D bagaimana? Ya, sudah selesai kelompok D ya. Terakhir kelompok E? Ya, sudah selesai ya, bunga lavender. Baik. Berikutnya, kalian akan mempresentasikan karya kalian ke depan kelas. Jadi uji karya. Nah, yang perlu dipresentasikan adalah yang pertama, bahan dari karya yang kalian buat. Jadi kalian membuat karya tersebut dari bahan apa? Kemudian prosedur singkat dalam pembuatan karya tersebut. Kemudian berikutnya nanti kelompok lain memberikan respon. Nah, respon itu bisa berupa pertanyaan, kemudian bisa berupa saran atau kritik yang membangun. Jadi jangan menjelek-jelekkan ya. Kemudian berikutnya adalah memberikan apresiasi. Oke, sudah paham semuanya? Baik. Nah, sekarang semua karyanya silahkan dibawa ke depan kelas ini. Nah, ditunjukkan ke depan kelas. Kemudian untuk yang presentasi kita acak dengan menggunakan aplikasi acak kata atau acak nama. Jadi nanti masing-masing kelompok urutan presentasinya adalah berdasarkan dari acak kata ini. Baik, silakan. Jadi karyanya silakan dibawa ke depan kelas. Baik, untuk yang presentasi, Bapak menggunakan aplikasi dari acak nama. Nah. Ya, kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat karya seni dari kantong plastik. Alat dan bahan yang diperlukan: kresek berwarna-warni, ada warna merah, kuning, putih, pot, kawat, gunting, lem, batu, dan styrofoam. Cara atau prosedur pembuatan: yang pertama, guntinglah sedikit bagian atas dan bawah plastik. Kedua, lipat plastik menjadi 4 bagian, lalu gunting sesuai garis lipatan. Ketiga, gabunglah keempat potongan plastik menjadi satu. Keempat, lipat seperti membuat kipas dari kertas. 5. Ikatlah kipas plastik tersebut menggunakan kawat. Keenam, bukalah tiap lapisan plastik agar terlihat seperti bunga yang mekar. Ketujuh, tambahkan kawat di bawah bunga sebagai batang. Kemudian masukkan bunga itu ke pot dan tusukkan ke styrofoam, tambah dengan batu, dan selesai. Mungkin ada tambahan atau saran dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya. Dari kelompok C, bunganya sudah sangat bagus dan untuk ukurannya cukup lumayan besar. Jadi memerlukan banyak bahan untuk membuat karya bunganya. Dengan demikian pun bisa mengurangi kantong plastik di sekitar kita. Jadi sangat baguslah buat bikin karya seperti ini. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan dari kelompok A. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, berikutnya kelompok yang presentasi adalah kelompok A.
Baik, silakan kelompok A. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu bunga lili, dan untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh Jopi. Alat dan bahan yang diperlukan: botol, kawat, gunting, cutter, tank, korek, lilin, pilok, batu, pot, tali rafia warna hijau dan merah. Cara atau prosedur pembuatan karya: gambar pola pada botol, lalu gunting pola tersebut, lalu panaskan menggunakan lilin agar pola tersebut mudah untuk dibentuk sehingga menyerupai bunga. Buat pola pada daun memanjang, warnai bunga sesuai selera masing-masing. Buat putik menggunakan kawat-kawat pendek, lalu jadikan satu. Warnai ujung putik, warnai tangkai bunga dengan selotip. Jika sudah dipasangkan antara daun, bunga, dan putik agar membentuk bunga yang indah. Jika sudah membentuk bunga, tanaman dalam pot yang sudah diisi dengan batu. Selesai. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan? Saya. Ya. Karya yang dibuat oleh kelompok A sudah bagus. Akan tetapi akan lebih menarik apabila mahkota bunga dibuat berwarna-warni. Izin menjawab. Kenapa alasan kami mewarnai mahkota bunga berwarna putih? Karena hasil karya kami itu ingin membuat bunga lili, dan bunga lili itu berwarna putih. Jikapun memakai warna yang lain atau warna-warni, bisa jadi seperti bunga sepatu nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok A. Kami sangat puas. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih. Sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Mari. Baik, berikutnya. Jadi tinggal 2 ya. Nah, kelompok B, silahkan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan karya seni bunga kertas yang terbuat dari kantong plastik dan dilanjutkan oleh Mas Dani. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gunting, lem tembak, cat warna hijau, kawat, isolatif, kantong plastik warna biru, pink, hijau, putih, batu hias, styrofoam, pita kain, dan pot. Cara atau prosedur pembuatan karya yaitu 1. Guntinglah sedikit bagian atas dan bagian bawah plastik. 2. Lipatlah plastik menjadi 2 bagian lalu gunting garis lipatan. Yang ketiga, potongan plastik gunting lagi menjadi 4 bagian. Yang keempat, gabungkan 4 potongan plastik menjadi 1. Yang kelima, lipatlah seperti sedang membuat kipas dari kertas. 6. Ikatlah kipas plastik tersebut menggunakan kawat. 7. Lilitlah kawat dengan isolatif yang sudah diwarna hijau. 8. Untuk daun, buatlah kerangka dari kawat membentuk seperti daun. 9. Kawat yang sudah membentuk seperti daun, tempeli dengan plastik yang berwarna hijau. 10. Bunga yang sudah jadi, kumpulkan menjadi 1. Yang terakhir, tancapkan ke dalam vas bunga yang sudah diisi dengan styrofoam. Sekian presentasi dari kelompok B. Ada saran atau masukan? Saya. Karya yang dibuat kelompok B sudah bagus. Motif bunganya warna-warni sehingga menarik untuk dilihat. Terima kasih saran dari kelompok E. Ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, presentasi saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil karya bunga lavender dari bahan sedotan plastik yang akan diteruskan oleh teman saya. Alat dan bahan yang diperlukan: sedotan berwarna ungu dan hijau, lem tembak, kawat, solasi bening, gunting, kap kertas, batu atau kerikil.
Untuk cara atau prosedur pembuatan karya yang pertama, siapkan alat dan bahan. Gunting sedotan berwarna ungu seperti sisir, jangan sampai putus. Kemudian gunting sedotan berwarna hijau dengan bentuk ujungnya runcing. Sedotan warna hijau ini akan digunakan menjadi daun. Kemudian lilitkan sedotan warna ungu yang sudah dipotong ke kawat. Rekatkan menggunakan lem tembak. Kemudian sisakan beberapa sentimeter di bagian bawah kawat untuk merekatkan bagian daun. Lalu rekatkan sedotan warna hijau berbentuk runcing di bagian bawah kawat. Rekatkan menggunakan solasi bening. Setelah semua kawat dililiti dengan sedotan, masukkan ke dalam kap kertas dan beri batu untuk memberat. Rapikan bentuk bunga, selesai. Apakah dari kelompok lain ada yang menambahkan? Saya, Pak. Menurut saya karyanya sudah bagus, tapi alangkah baiknya diberikan busa agar bisa tertata. Sudah. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok A. Akan saya akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara keseluruhan kalian sudah bagus, jadi karya yang kalian ciptakan itu sudah bagus, luar biasa indah. Nah, kalian juga sudah mampu menciptakan, membuat desain hingga mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, kita sudah sampai pada kegiatan akhir pembelajaran, yaitu tes formatif. Jadi ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk mengukur seberapa paham kalian atau pengetahuan kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi Bapak akan membagikan tes formatifnya, kalian jawab secara singkat dan benar. Nah, silakan kalian isi, jadi jawab secara singkat dan benar. Baik, waktunya selesai ya. Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kalian telah menyelesaikan kegiatan proyek pada hari ini, yaitu menciptakan karya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan. Nah, dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Yuk, angkat tangan, silahkan. Saya, Pak. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Saya, Pak. Kesimpulannya yaitu yang pertama, dapat menambah kreativitas. Yang kedua yaitu dapat memanfaatkan sampah dengan kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, dapat menambah nilai kegunaan dari sampah yang ada di lingkungan sekitar. Baik, luar biasa, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, untuk tindak lanjutnya, Bapak berharap kalian bisa menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, biasakanlah untuk mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai estetik. Mungkin sebelum Bapak mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ketua kelas mohon untuk dipimpin berdoa. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat.
Sebelum Bapak mengakhiri, ada sedikit pantun. Jadi, beli kemiri di Kota Batu. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.